Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Efrija. Kali ini saya akan membacakan makalah tentang kejahatan teknologi informasi. Latar belakang: perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berkembang sangat pesat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini, timbullah penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal sebagai cybercrime. Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cyberspace, di mana banyak pengguna yang sangat dirugikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi. Karena masih dalam konteks profesi, dalam hal ini di bidang IT, dalam tulisan ini penulis memaparkan beberapa istilah pelaku ataupun pengguna yang sering muncul dalam bidang ini. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat, yang berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi, seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer, internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Dengan dunia internet atau disebut juga cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di media internet. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut the US Department of Justice, sebagai any legal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Hal senada disampaikan oleh Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal unethical and notorious behavior relating to the automated provision and or transmission of data. Sementara menurut Andi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut. Kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara legal. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah biru blue collar crime merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional, seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktik, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Tujuan jenis kejahatan IT. Yang pertama adalah authorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya probing dan port ilegal. Yang kedua, illegal contents, yang ini memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap pelanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi. 3. Penyebaran virus secara sengaja, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. 4. Data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis database. 5. Cyber espionage, sabotation, extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 6. Cyber stalking. Ini untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut merupakan teror yang ditujukan pada seorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alat tertentu tanpa harus menyatakan identitas diri yang sebenarnya. Selanjutnya, carding. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk
mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Hacking dan cracker. Hacker adalah seorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusak di internet disebut cracker. Aktivitas cracking di internet mulai dari membacakan akun milik orang lain, membacakan situs web, probing, membacakan virus, hingga penemuan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan menumpukan target, hang atau crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Yang selanjutnya adalah cyber squatting atau typo squatting. Cyber squatting adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain persaingan perusahaan. Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya online seperti pada software piracy, perpindahan perangkat lunak. Selanjutnya adalah cyber teroris, suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah, militer seperti kasus Ramzi Youssef yang ada sebagai dalam penyerangan ke gedung WTC yang diketahui menyimpan data serangan dalam file di enkripsi di laptopnya, atau Osama bin Laden yang menggunakan steganografi untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalnya Dr. Nuker yang telah kurang lebih 5 tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro bin Laden. Alasan maraknya kejahatan IT. Yang pertama adalah faktor politik, mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Proses kriminalisasi di bidang cybercrime yang jadi merugikan masyarakat. Biarkan virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan, apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. 2. Faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu bangsa adalah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang. Bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya dapat dikenali oleh lingkungannya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah dalam teknologi informasi mempunyai peranan yang penting sebagai pendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Di Indonesia sumber daya pengelola teknologi informasi cukup, namun sumber daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini akibat kurangnya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian, sehingga sumber daya manusia di Indonesia hanya berguna saja dan jumlahnya cukup banyak. Pelaku kejahatan teknik informatika. Pelaku kejahatan IT adalah orang yang mengerti bagaimana sistem berjalan atau bisa mencari letak lemah sistem yang dipakai oleh satu instalasi atau perusahaan. Pelaku kejahatan IT sudah pasti adalah orang yang mengerti tentang aktivitas IT atau perkembangan IT sehingga mampu mengambil informasi pada suatu sistem. Cara mengatasi kejahatan IT. Yang pertama adalah selalu gunakan security software yang up to date. Yang kedua, buat password yang kuat. 3. Install software antivirus. 4. Membuat backup data. 5. Konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis. 6. Gunakan fitur keamanan untuk website Anda. Oke, kesimpulannya adalah selalu memperhatikan dan mengecekkan selalu pada sistem yang berjalan. Menggunakan antivirus karena tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kita teledor dan menjaga suatu data informasi sehingga kejahatan pun bisa terhindar. Lalu mengambil kejahatan IT pada era demi era agar kita paham dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.